Lantas kalau tadi mayat itu tak bisa melihat, nah berarti yang melihat itu bukan mata ya, iya kan? Bisa kita katakan mata itu benda mati, punya kuping, nggak bisa mendengar, punya mulut, nggak bisa berkata-kata, tangan kaki yang tadinya lincah berjalan, berlari dan seterusnya, terbujur kaku. Maka kalau begitu, ya nggak perlu sombong lah. Makanya dalam kajian tasawuf itu kita mengenal ada takhalli, tahalli dan tajalli. Kalau sudah sadar kita ini enggak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, ya. Takhalli artinya apa? Ya, sebelum masuk ke situ saya mundur dulu ke belakang biar dapat paham. Kalau begitu yang melihat ini siapa? Tadi kan pertanyaannya mana diri kita, mana diri Allah. Nah pertanyaannya sudah nampak nggak diri Allah itu sekarang? Nah ini kita udah lama loh mengaji. Maka sekecil apapun nikmat Allah tetap kita menyampaikan syukur, alhamdulillah. Mesti terkadang hadirnya nikmat Allah itu tak sesuai dengan keinginan kita, sehingga kadang melahirkan kita ya semacam tidak terima. Maka bagi orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, apapun yang dia temukan dalam hidup ini, karena ini adalah hidupnya Allah, maka dia tidak merasakan itu semua. Mudah-mudahan kita di sisi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Lantunan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kita hadiahkan kepada arahannya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita berselawat kepada Muhammad bin Abdullah. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kita arahkan ke maqam Rasulullah. Dan silakan juga kita berselawat kepada apa yang di dalam diri Muhammad bin Abdullah Rahanian. Dan silakan juga kita berselawat kepada Nur Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Berselawat kepada Nur Muhammad yang ada pada diri kita. Dan silakan juga berselawat tambahan selawat itu Nur Muhammad yang ada di diri kita, yang berselawat kepada dirinya. Tinggal kita pilih saja ya, untuk berselawat. Syariatnya man shalla alayya ayyahduruni, siapa yang berselawat kepada diriku aku hadir. Maksudnya kalau kita berselawat pun hadirkan gitu Nur Muhammad itu. Mudah-mudahan dengan berselawat itu kita tersambung, terhubung kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin malam ini kita diskusi ya, untuk kawan-kawan memberikan pendapatnya terkait memang contoh yang akan saya berikan. Ya, saya akan kasih contoh nanti bagaimana kawan-kawan untuk menilai contoh itu.
Namun sebelumnya saya dulu bercerita secara syariah dari dua ayat yang saya bacakan tadi itu, nama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kata Allah, dimanapun kamu berada, kendati kamu di dalam benteng yang kuat, yang kokoh, namun kematian itu tidak akan bisa kita elakkan. Di ayat yang berikutnya tadi, di surah yang berikutnya, kata Allah, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba ajal salah seorang kamu, maka itu tidak bisa dipercepat ataupun diperlambat. Ya, jadi kematian itu on time, tepat waktu. Jadi kalau kita meyakini ayat itu, kalaupun ada orang kita temukan agak payah mati, ya kita katakan mungkin karena dulu ada belajar ilmu ini, ilmu itu, gitu, sehingga payah mati. Maka kalau kita merujuk ke ayat itu, maka kematian itu ya sudah waktunya. Bahkan tidak ada kaitannya mati itu. Artinya itu hak veto Allah Ta'ala. Nah, kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan kematian itu juga, Rasulullah Ali ibn Abi Thalib, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami mana mukmin yang paling cerdas itu. Maka Rasulullah menjawab, mukmin yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa ingat dengan kematian dan dia mempersiapkan diri dengan kematian itu. Itulah mukmin yang cerdik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkait dengan kematian itu ada tiga hal yang dirahasiakan Allah. Yang pertama adalah zaman. Maksudnya apa itu? Zaman itu masa, ya, waktu. Ya, kita tidak tahu masanya kapan kita ini akan berpulang kepada Allah. Kedua adalah tempat. Kita tidak tahu kita ini nanti meninggal di rumah sakit atau di rumah atau di mana-mana. Yaitu dirahasiakan Allah. Yang ketiga, rahasia kematian itu adalah asbab. Sebab-sebab kematian itu kita tidak tahu. Berikutnya, nasihat yang terbaik itu adalah mengingat kematian, karena mampu memutuskan, menurunkan yang namanya nafsu amarah kita. Ya, terus kita dilatih mengingat kematian. Nah, ketika kita masuk ke dalam dunia tasawuf, dikatakan mutu qabla an tamutu, kata mati itu kita temukan. Kata Rasulullah, matikan dirimu. Maksud di situ, matikan situ adalah diri ego, keaguan atau anania. Saya tambah lagi diri berhala kita, itu harus kita matikan. Ya kan, matikan dirimu sebelum kau mati, gitu dia. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, coba kawan-kawan buka rasa, buka pikiran kita. Coba andaikan di depan kita ini ada mayat, ya kan, ada mayat terbujur kaku. Ya, coba kita perhatikan dalam pikiran kita itu, mayat itu ya punya mata, punya hidung, punya mulut, punya kuping, punya tangan, punya kaki.
Maka ketika kita melihat mayat itu, jemaah yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, yang mana kita? Yang mana kita di mayat itu dan mana Allah? Paham ya pertanyaannya? Yang mana kita, yang mana Allah? Ini dengan tamsil contoh ini, disinilah kesempurnaan kita melihat diri la haula wala. Ya, disitulah nanti kita melihat ya, dan memahami bahwa memandikan dalam hakikat ya, kita akan mati itu, kita dimandikan, memandikannya diri kita sendiri. Kita berkapan sendiri, salat sendiri, masuk ke liang lahat sendiri. Nah, itu nanti pengembangannya. Tapi kita kembali pada contoh yang mana diri kita. Lihat mayat, punya mata? Punya. Bisakah mata melihat? Tidak. Bisakah kuping kita ini mendengar? Tidak. Mulut kita berkata? Tidak. Tangan, kaki tidak bisa bergerak. Nah, itulah diri atau si mayat tadi. Kalau itu, itulah diri kita. Itulah yang disebut diri yang fana ini. Fana itu kan binasa, nggak ada, hilang, kosong. Ya, coba kembali lihat di pikiran, walaupun gaya menghayal kita bermain imajinasi, dia mayat itu. Disitulah kita melihat mayat itu. Dikatakan Rasulullah tadi, inilah nasihat yang terbaik. Ya, jadi artinya apa? Sehingga kita dengan menyadari itu tidak ada kesombongan, gitu dia. Iya kan? Ya. Bisa dilihat tuh kan, itu diri kita. Mayat itu, makanya kata Rasulullah, an-naumu ashabul maut. Ya. Tidur itu adalah saudaranya atau sahabatnya mati. Dan kita sudah rasakan itu. Jadi sudah sekian puluh tahun kan tidur. Itulah mati. Ya, supaya kita tahu siapa yang beribadah di diri gitu loh. Makanya pertanyaan saya tadi, yang mana kita, yang mana Allah. Nah. Ya. Ini segan-segan juga kalau minta pendapat. Aku jalankan saja lah ya. Nah itu kita ya. Lantas kalau tadi mayat itu tak bisa melihat, nah berarti yang melihat itu bukan mata ya. Iya kan? Bisa kita katakan mata itu benda mati. Punya kuping, nggak bisa mendengar. Punya mulut, nggak bisa berkata-kata. Tangan, kaki, yang tadinya lincah berjalan, berlari dan seterusnya, terbujur kaku. Maka kalau begitu, ya nggak perlu sombong lah. Makanya dalam kajian tasawuf itu kita mengenal ada takhalli, tahalli dan tajalli. Kalau sudah sadar kita ini enggak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, ya.
Takhalli artinya apa? Ya, sebelum masuk ke situ saya mundur dulu ke belakang biar dapat paham. Kalau begitu yang melihat ini siapa? Tadi kan pertanyaannya mana diri kita, mana diri Allah. Nah, pertanyaannya sudah nampak nggak diri Allah itu sekarang? Nah, ini kita udah lama loh mengaji. Nah, apa kata kita? Kalau begitu yang melihat ini siapa? Yang mendengar ini siapa? Yang berkata ini, yang bergerak-gerak ini siapa? Nah, ini yang saya maksudkan, yang mana diri kita, yang mana diri Allah. Kita sudah tiada. Maka kalau begitu yang berubudiyah, yang beramal di diri, si jasad atau yang di dalam jasad itu. Nah, kalau itu kita pahami, itulah makna kita meninggalkan diri. Nggak ada diri kita. Yang ada diri Allah Ta'ala. Nah, rasakanlah itu. Sadari itu. Sadari betul-betul. Dan tidak ada kemuliaan di luar itu. Rasakan nih, yang melihat ini siapa. Maka mulai menjadi satu kewajiban kita memutus mata rantai, ya, di dalam kedalaman diri kita yang melihat nih kau, ya, melalui sifat. Jadi jangan nggak paham lagi kita. Yang melihat, yang mendengar ini siapa? Itu aku, kata Allah. Yang berkalam ini siapa? Itu kalamku, itu aku, itu kata Allah. Yang berkehendak di diri kau itu aku itu. Kau yang berkata-kata, yang berkehendak, yang berkuasa, itu aku itu melalui sifatku. Dan tiada yang lain, sekali lagi pahami itu aku. Maka ketika kita beribadah, saya katakan dalam skop yang kecil sholat, nah kesadaran inilah yang harus kita jalankan. Maka saya sering katakan, ya kita udahlah, mainkanlah kita ini beribadah dengan ruh yang bermakrifat kepada Allah. Ya. Nah, jangan diulangi lagi. Masih kita memunculkan diri yang berhala. Ya, kita mau beribadah mendatangkan kebaikan. Tapi kalau masih kita diri berhala itu, keakuan itu yang beribadah, ya Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik, kalau kita mengakui sifat kita itu, sifat Allah itu kita punyai, apalagi sampai mengatakan Allah kuasa, aku kuasa, itu dua, tidak boleh syirik. Ya, kita sholat itu ingin mengesahkan Allah, dan sholat yang mengesahkan Allah itulah yang menjadi ibadah. Nah, jadi lihat mayat, lihat oh ini lagu. Nah, yang bergerak ini itu adalah nyatanya Allah. Al-insan siri wa nasir wa siri sifati wa sifati la khairi. Ya, insan itu rahasiaku. Aku rahasia insan. Maksudnya itu apa? Kalau Allah gaib, maka kita mendekati Allah pun dengan cara yang gaib, baru bisa ketemu. Seperti itu. Jadi Allah itu
Insan itu rahasia manusia, manusia rahasia Allah, Allah rahasia insan, rahasia diriku. Akan udah jelas sekali itu. Rahasia diriku kata Allah itulah sifatku, sifatku itu tiada yang lain, itu adalah ku. Ya, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, sampai situ maksud saya begini, dapat nggak pahamnya itu? Kalau nggak dapat, bilang nggak dapat, biar kita ulangin lagi. Ya, jadi melihat mayat itu mengenal diri, mengenal Allah kan? Ya, yang mana kita? Itulah kita. Tengoklah hinanya itu. Ya kan? Sudah? Makanya saya katakan tadi ada dalam kajian tasawuf itu takholli tahalli tajalli. Kalau kita sudah merasa ini nyatanya Allah, ya langkahnya adalah takholli itu maksudnya mari kita menghilangkan sifat-sifat yang tak baik di diri. Kan begitu? Ria, kabur, ya kotor, tubuh dunia segala macam kita tinggalkan gitu. Sifat-sifat yang nggak baik itu dihilangkan, itu takholli. Ya tahalli apa yang kedua, perjalanan orang kepada Allah itu tahalli itu ganti dengan sifat-sifat yang baik. Kalau kita lihat di contoh mayat itu mana takhollinya? Takholli itu sifat yang nggak baik. Dulu si jasad itu ngaku-ngaku kalau dia yang kudrat, dia yang irodat, ya kan? Dia merasa dia hebat, kan gitu ya? Waduh. Sesudah kita memahami ya tahalli itu sifat yang baik, ternyata aku salah. Tahalli itu ya pengenalan yang baik itu artinya apa di sini? Ya adalah muncul ya sifat-sifat yang baik. Itulah bukti kalau kita itu bermakrifat kepada Allah. Kalau bermakrifat juga ya masih menggunjing orang aja kerja, ya kan, masih ngakal-ngakalin dan seterusnya, ya itu bertentangan kan. Maka ukuran orang yang makrifat itu karena dirinya sudah kepada si sifat itu, dari menjadi diri sifat, ya seyogianya semestinya tidak akan lahir lagi sifat-sifat yang nggak baik gitu, ya kan? Baru tajalli. Tajalli itu apa? Mengekalkan sifat yang baik itu, ya. Jadi harus seimbang. Jangan ngaku-ngaku sudah ma'rifat, ya kan? Tapi begitu keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, mulutnya sih begini aja, ya kan? Kita ini kadang-kadang kan banyak bisa baca, ya. Wah, munajatnya bagus sekali itu. Hasbi Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya kan, cukuplah Allah jadi wakil gitu, ya kan. Cuma di bibir, di mulut gitu, keinginan tak sesuai dengan kenyataan, terakhir jadi siapa? Kaji marifat, tapi perilakunya Firaun. Firaun kan itu kan, sampai dia mengaku Tuhan karena dia keinginannya itu mesti menjadi kenyataan. Dan kawan-kawan sekalian, Firaun udah nggak ada sosoknya gitu. Cuma perilaku Firaun itu dekat sekali dengan diri kita kan. Kalau sudah keinginan tak sesuai dengan kenyataan, wow, perang teluk lah, nah, gitu ya kan.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ambillah sikap dalam bentuk i'tiqad dengan memahami mana kita, mana Allah dengan menyaksikan mayat itu. Nah, kalau begitu, lihat ya, kita masuk ke dalam ya diri kita itu ada si kudrat, si rodat, si ilmu syahad sama si basar. Ya, sadari bahwa sumber dalam kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu bersumber dari Dia. Sekarang saya katakan, diri kawan-kawan ini, lihatlah diri sifat itu, dan itulah keberadaan Allah Ta'ala di dalam diri. Ya, seumpama Dialah mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan terkecuali aku. Dirikan salat untuk mengingat aku. Ya, dirikan salat untuk mengingat aku. Makin salat al-zikr. Nah, rasakan. Jadi jangan rasa jasmania, tapi rasa rohaniah melalui sifat itu. Nah, inilah jembatan ya untuk sampai kepada zat yang sesungguhnya. Nah, dia begitu. Jadi yang sholat itu dia gitu loh. Jadi usolli fardhul maghrib lillahi ta'ala itu ya diawali dari kalimat usolli saja, aku yang mana. Bukan aku hanya kecil, tapi aku di situ hanya besar. Apa bedanya? Kalau hanya besar, itu maknanya Allah gitu. Kalau hanya kecil, ya itu kita gitu. Nah, sadari itu, ya, sadari itu baik-baik. Jadi ketika kita bersolat itu, ingat kalau jasad kita ini mati. Saya ulangi, kalau kita dalam bersolat, dalam mengamalkan kaji ini, ingat jasad kita ini benda mati. Maka carilah yang hidup di diri ini, itulah yang bersolat kita. Ya, kalaupun kita bekerja, ya bukan si jasad, ini ya, sadari, fokus di situ, dan insya Allah disitulah kita melihat. Ya, nyatanya dia nyata enak gitu waktu beribadah itu masuk ke dalam, dan disitulah kita berani berlama-lama di dalam, karena akan terjadi adalah lebih nikmat bermain ke dalam ketika bermain keluar. Ya, ingat kalimat ini, ketika kita buka mata, inilah urusan dunia ya, penuh dengan sandiwara. Ketika kita memejamkan mata, itulah cara untuk masuk di kedalaman. Jadi sehingga lahirlah sadar Tuhan itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya ingatlah kita kuasa karena diberi kuasa, kehendak karena diberi kehendak, pengetahuan karena diberi pengetahuan, hidup karena dihidupkan, mendengar karena diberi pendengaran, sama diberi bahasa melihat, diberi penglihatan berkata-kata. Maka lihatlah sang pemberi itu. Ya, kita tidaklah siapa dan bukan siapa-apa. Ya, lihat jasad benda mati, yang hidup ini dia. Sehingga kawan-kawan sekalian, kalau ini bisa dipahami, ya ketika kita di dalam beribadah, berzikir kepada Allah, kita bisa meninggalkan, dalam artian bukan meninggalkan gaya mencabut kepala sotong, bukan gitu. Cuma bisa kita fokus di rasa itu, sehingga jasad ini ya tidak kita rasakan lagi rasa jasmania, tapi yang muncul adalah rasa rohania kita. Mudah-mudahan Allah mengantar kita kepada makom yang seperti ini. Ya, akhirnya saya ingin mengatakan, jadikan Allah pemilik di diri, jangan katakan Allah sebagai tamu di diri kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.
Ini hanya pengantar materi kita. Ayo kita diskusikan, ya, bila perlu kita praktekkan. Itu yang saya mau. Ya, banyak-banyak nanti kita cerita, ya nggak ada yang tersisa. Ingat kawan, kesimpulannya, lihat orang mati, lihat diri, lihat Allah. Nah, begitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi bi jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mahim wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjil lana ilma wa hikmah wa hidayah wa barakatah wa salama ila sa'ilin ya munjilal munjilin ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al nur Qudratina nur wa iradatina nur wa ilmina nur wa hayatina nur wa sama'ina nur wa basyarina nur wa tikallimina nur nurun ala nur nurun ala nur ala nur Allahumma rasul Allahumma ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dini bi ta'atik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.